Pada akhir tahun 2020, MacBook mengeluarkan line-up laptop terbaru dengan chip buatan sendiri, yaitu MacBook Pro Chip M1. Untuk MacBook Pro Chip M1 ini, Apple sudah tidak menggunakan lagi prosesor Intel seperti untuk tipe MacBook yang terdahulu. Untuk MacBook Pro Chip M1 sudah menggunakan chip buatan sendiri. Kembali lagi dengan Adi Persia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Indra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya mau mereview MacBook Pro Chip M1 tahun 2020 untuk MacBook yang 13 ini, produk terbaru dari Apple yang dirilis pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, MacBook mengeluarkan line-up laptop terbaru dengan chip buatan sendiri, yaitu MacBook Pro Chip M1. Nah, jadi untuk MacBook Pro Chip M1 ini, Apple sudah tidak menggunakan lagi prosesor Intel seperti untuk tipe MacBook yang terdahulu. Tapi untuk MacBook Pro Chip M1 ini, Apple sudah menggunakan chip buatan sendiri, ya, buatan dari Apple, yang diklaim oleh Apple bahwa untuk performa, kecepatan atau kinerja itu lebih bagus dibanding Intel. Itu kenapa kok untuk MacBook keluaran tahun 2020 dari Apple ini dibilang MacBook Pro Chip M1. Untuk desain MacBook Pro Chip M1 ini, kalau saya lihat nggak jauh beda atau sama. Menurut pendapat saya itu sama dengan desain tipe MacBook mulai dari tahun 2016 sampai seterusnya. Cuma untuk warna aja. Kalau untuk MacBook tahun 2016 itu yang harddisknya masih bisa dicopot, itu untuk desainnya itu ada warna space gray, itu ada warna silver. Nah, itu untuk MacBook Air Retina tahun 2019, tahun 2020 tipe A1932 itu ada warna perak, ada warna space gray, abu-abu, itu ada warna gold, ya, warna gold seperti yang sudah saya review sebelumnya. Misalnya untuk logo Apple ini dia sudah dirubah oleh Apple. Kalau logo Apple tipe MacBook yang lama atau tipe MacBook yang terdahulu itu untuk logo Apple, kalau MacBook kita nyalain itu nyala untuk lampu, untuk logo Apple-nya ini. Jadi ada lampu background atau lampu backdropnya itu nyala, ini seperti ini. Nah, ini nyala untuk lampunya ini. Nah, kalau untuk tipe MacBook mulai dari tahun 2016 ke atas itu untuk logo Apple-nya itu udah berubah seperti ini, warna silver seperti ini. Kalaupun MacBook kita nyalain, untuk logo Apple-nya dia nggak akan nyala. Beda dengan tipe MacBook yang lama. Ini kalau kita nyalain MacBook-nya itu untuk lampu di logo Apple ini nyala. Itu salah satu kebanggaan untuk para pengguna MacBook. Kalau di tempat tongkrongan itu udah wah banget ya. Makanya ini menurut pendapat saya pribadi, itu saya bilang Apple kehilangan rohnya di situ. Kenapa? Lampu latar atau lampu backdrop logo Apple yang tadinya nyala sekarang nggak nyala. Ya nggak tahu ini inovasi ataupun desain yang terbaru yang dilakukan oleh anaknya Steve Jobs pasca meninggalnya Steve Jobs. Ya mungkin mau menghilangin jejak bapaknya ya. Untuk saat ini untuk produk Apple sudah ditangani oleh anaknya. Ya, untuk desain lampu backdrop logo Apple di belakang ini dirubah oleh anak Steve Jobs, nggak nyala lagi. Nah, untuk body ya, untuk body MacBook, untuk body sudah dirubah aluminium, lebih bagus kalau dibanding dengan tipe MacBook yang terdahulu. Itu untuk body udah dirubah. Untuk body sudah dirubah dengan warna kebanyakan space gray. Tapi kalau untuk tipe MacBook Air Retina warna ada 3, ada warna perak, ada warna gold, dan itu ada warna space gray. Nah, kalau untuk MacBook tahun 2016 itu ada warna space gray, ada warna silver. Nah, untuk MacBook Touch Bar-nya itu ada warna space gray, ada warna silver, dan itu ada warna gold juga. 15, ada yang 13 untuk tipe MacBook-nya. Untuk desain MacBook tipe yang baru mulai dari tahun 2016 sampai seterusnya, termasuk untuk MacBook Pro Chip M1 ini, itu untuk port USB-nya ini udah nggak ada ya. Untuk port USB ini sini, untuk port USB seperti MacBook tipe yang dulu. Untuk port USB-nya nih kayak ini kalau kita mau pakai konverter dengan menggunakan LCD eksternal. Nah, ini kalau kita mau backup data pakai kabel USB, kabel data USB ini. Kalau kita mau backup data ini tinggal colok di sini. Untuk tipe MacBook yang sekarang untuk port USB udah dihilangkan, lagi untuk port SD card udah nggak ada. Nah, untuk port USB kalau untuk tipe MacBook yang lama ada 2, sisi sebelah kanan kalau kita berhadapan dengan MacBook itu 1, dan itu sisi sebelah kiri itu ada 2. Kalau untuk di MacBook Retina sama, sisi sebelah kanan dan sebelah kiri itu 1, ada 2 untuk port USB-nya. Jadi kalau kita mau backup data ya tinggal colok seperti ini, nggak ribet, nggak terus seperti ini untuk backup data. Itu kalau untuk tipe MacBook yang lama. Nah, kalau untuk yang masih dipertahankan oleh Apple nih, baik di tipe MacBook yang terbaru mulai dari tahun 2016 sampai seterusnya itu nih port untuk sound. Untuk port sound ini yang masih dipertahankan oleh Apple. Nih, kalau untuk di tipe MacBook yang lama ini port soundnya ini masih dipertahankan. Cuma itu yang dipertahankan oleh Apple. Kalau port USB, SD card memang udah dihilangin. Nah, ini kalau di MacBook Pro Chip M1 atau tipe MacBook terbaru mulai dari tahun 2016 sampai seterusnya, kalau kita mau backup data, kita harus beli lagi nih alat. Ini alatnya seperti ini nih. Kalau saya bilang konverter, tapi ada juga yang bilang dongle. Ini fungsinya adalah untuk alat bantu kalau kita melakukan backup data. Nah, untuk konverter atau dongle ini untuk harganya itu bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal. Kalau yang murah ya tahu sendiri kualitasnya, kalau yang mahal tahu sendiri untuk kualitasnya.
Nah ini untuk dongle ada beberapa port, untuk port USB, untuk SD card kalau kita mau backup data foto atau hasil jepretan kita yang kita build kayak kamera, itu kita mau backup di MacBook. Nah ini kalau kita melakukan pengisian ulang daya baterai, ini untuk adaptor. Jadi kalau rekan-rekan mau beli dongle atau converter ini ya usahakan yang ada soket untuk pengisian ulang daya baterai atau soket adaptor. Karena kalau nggak ada repot nanti kalau misalnya pas backup data, daya baterai udah harus diisi ulang. Kalau nggak ada port untuk USB-nya, untuk USB-C-nya atau untuk adaptornya, ya nggak bisa melakukan pengisian ulang daya baterai. Mau nggak mau untuk backup data di stop dulu, cabut konverter ini dari unit MacBook, nggak mau cabut seperti ini. Karena untuk port yang satunya ini ketika kita mau kita colok di sini tertutup tuh. Jadi kalau nggak ada port ini susah. Mau nggak mau kita cabut, baru kita bisa hubungkan adaptor seperti ini. Lalu kita isi ulang dulu daya baterai, ini kan repot ya. Tapi kalau untuk dongle atau konverter kita tuh ada port untuk USB-C-nya atau untuk adaptornya, nah ini seperti ini. Jadi nggak ganggu proses backup data atau transfer data yang kita lakukan. Jadi proses backup data atau transfer data tetap berjalan, untuk pengisian baterai juga berjalan. Itu kenapa saya tekankan kalau rekan-rekan mau beli dongle atau konverter ini harus yang ada port untuk pengisian ulang daya baterai atau USB-C-nya. Nah kalau untuk MacBook tahun 2016 ya, awal keluar, yang pertama keluar itu belum ada touch bar-nya, makanya kita sebut MacBook Pro non touch bar. Kalau untuk hard disk masih bisa kita lepas, kalau misalnya hard disk rusak masih bisa kita ganti. Tapi untuk tipe mulai dari tahun 2017 dan seterusnya itu untuk hard disk, wifi card, itu RAM itu udah on board semua. Kalau untuk tipe tahun 2016 untuk hard disk masih bisa kita lepas atau masih bisa kita ganti atau kita upgrade kalau kita mau upgrade, atau kalau misalnya hard disknya rusak masih bisa kita ganti. Tapi kalau untuk RAM, wifi card semua udah on board semua. Jadi kalau untuk tipe MacBook Pro, MacBook mulai dari 2017 ke atas, termasuk untuk MacBook Pro chip M1 ini, kalau misalnya harddisknya rusak, bisa kita ganti harddisk. Jadi kita harus ganti satu papan, satu geblek, kalau saya bilang satu geblek logic board. Begitu juga nih kalau RAM-nya rusak ataupun juga wifi-nya rusak, ya kita harus ganti satu geblek. Nah kalau untuk tipe MacBook Retina, MacBook Air, AMD 101 wifi rusak, kita bisa ganti wifi-nya aja, nggak perlu ganti satu geblek. Kalau harddisknya rusak, kita ganti harddisknya aja. Nah kalau untuk MacBook Pro AMD 101, AMD 102, kalau misalnya RAM-nya rusak, kita bisa ganti RAM-nya. Tapi beda lagi kalau untuk MacBook Air dari tahun 2010 sampai tahun 2017 itu kalau RAM-nya rusak, ya udah harus ganti logic board. Untuk tipe MacBook Pro mulai dari tahun 2017 sampai seterusnya, termasuk MacBook Pro chip M1 ini, untuk touch bar itu ada. Ini untuk touch bar-nya. Makanya kita bilang MacBook Pro touch bar tipe A ya tahun sekian. Untuk keyboard, kalau untuk tipe MacBook Pro mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019, luar MacBook Pro chip M1 ini, itu untuk keyboardnya ini dia masih menggunakan keyboard butterfly. Itu keyboardnya nggak nongol seperti MacBook Pro chip M1 ini. Keyboardnya dia tuh sejajar dengan casing. Itu perbedaan cuma di situ aja untuk keyboardnya. Ini Apple mengembalikan lagi untuk tipe keyboard MacBook Pro chip M1 ini kembali ke yang keyboard yang dulu, menggunakan keyboard butterfly. Ya kenapa? Karena keyboard butterfly itu banyak masalah. Ya rata-rata kan untuk MacBook ini digunakan buat editing. Sementara kadang editor yang melakukan editing itu kan banyak juga perokok. Nah kadang itu debu atau lato rokok jatuh ke keyboardnya, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Nah untuk tombol escape ya, untuk tombol escape nih. Untuk tombol escape itu untuk MacBook Pro chip M1 tahun 2020 ini ada lagi. Kalau untuk MacBook Pro Touch Bar tahun 2017 sampai tahun 2019 itu untuk tombol escape-nya itu nggak ada. Tapi untuk MacBook Pro chip M1 ini untuk tombol escape-nya ada lagi. Dikembalikan sama Apple untuk tombol escape-nya. Nah kembali lagi nih yang untuk masalah desain. Untuk masalah desain ini emang ya untuk produk Apple ya, itu lebih bagus, lebih premium, lebih elegan. Pokoknya kalau kita gunain MacBook itu gagah, lebih wah lah gitu dibanding untuk desain laptop biasa. Itu untuk masalah desain tuh Apple lebih bagus, lebih premium, lebih elegan. Dulu sebelum Apple booming di Indonesia ya, punya MacBook itu udah wah banget. Nongkrong di tempat tongkrongan itu udah waduh, kesannya udah wah banget nongkrong di tempat-tempat tongkrongan. Untuk performa ya, memang rata-rata pengguna MacBook itu adalah editing atau editor, baik untuk foto, untuk video maupun juga untuk lagu. Itu untuk performa untuk MacBook Pro chip M1 itu ya, dengan dia menggunakan chip buatan sendiri, nggak lagi menggunakan Intel. Untuk performanya lebih cepat, lebih bagus untuk editing foto, editing video, editing lagu. Begitu juga untuk gambar, untuk warna itu lebih bagus dibanding untuk tipe MacBook yang dulu. Kalau untuk tipe MacBook yang dulu memang untuk warna juga udah lumayan udah bagus ya, tapi ini lebih bagus lagi, lebih diperbaiki lah sama Apple, dilakukan inovasi untuk warna gambarnya begitu. Oke, lanjut kita ke selanjutnya ini mengenai spesifikasi dari MacBook. Ini spesifikasi untuk MacBook Pro 13 inch chip M1 tahun 2020. Untuk warna dia ada warna
warna perak dan warna abu-abu. Untuk layar retina layar 13,3 inch diagonal dengan lampu latar LED dan teknologi IPS. Untuk resolusi 2560 dikali 1600 ada 227 pixel per inch dengan dukungan untuk jutaan warna. Untuk skala resolusi yang didukung 1680 dikali 1050. Untuk kecerahan 500 unit, warna luas. Untuk P3 teknologi True Tone. Itu untuk chip CPU 8 core dengan 4 core performa dan 4 core efisiensi. GPU 8 core, Neural Engine 16 core. Untuk baterai atau daya baterainya itu kuat hingga 17 jam. Jadi kok nggak perlu terlalu sering untuk charging atau mengisi ulang daya baterai. Cukup lumayan ini untuk baterainya itu kuat 17 jam. Jadi kita pakai misal buat edit foto, edit video, atau juga kita buat browsing ke dunia maya. Jadi kita nggak khawatir kehabisan daya baterai itu dengan kurun waktu 17 jam untuk pemakaian daya baterainya. Untuk adaptor daya USB-C 61 watt nih untuk adaptor USB-C atau kalau saya bilang Type-C. Nih adaptornya seperti ini untuk adaptornya ini. Untuk RAM atau memori 8 GB. Nah, untuk RAM atau memorinya itu 8 GB, dia onboard. Jadi udah menyatu dengan logic board MacBook. Nah, itu bisa di-upgrade sampai 16 GB. Cuma untuk ngupgrade di Indonesia ini kayak belum ada ya. Jadi kita harus pesan khusus ke Apple itu custom kita pesan ke Apple. Nah, ini untuk penyimpanan atau hard disk atau storage-nya. Ini untuk hard disk 500 GB. Untuk hard disk udah 500 GB. Jadi untuk penyimpanan bawaan dari Apple ada yang 256 dapat dikonfigurasi menjadi 512 GB sampai 1 tera atau sampai 2 tera ini untuk hard disk. Jadi bisa di-upgrade sampai ke 2 tera untuk hard disknya. Untuk macOS-nya Big Sur versi 11.4. Ini MacBook Pro 13 in M1 tahun 2020, chip Apple M1, pengisian daya 2 port Thunderbolt USB 4 atau USB 4, dukungan untuk pengisian daya DisplayPort Thunderbolt hingga 40 GB per detik. Waduh, cepat juga 43. Jadi dia menggunakan USB-C ya, kabel USB-C. Kalau kita misalnya mau backup data pakai hard disk eksternal yang menggunakan kabel USB-C. Sensor Touch ID untuk MacBook Touch Bar mulai dari 2017 dan seterusnya. Ini termasuk juga untuk MacBook Pro chip M1 sudah menggunakan Touch ID. Jadi dia double untuk pengamanannya, pakai password dan juga dengan menggunakan Touch ID. Ini kita udah lihat tadi sekilas untuk spesifikasinya. Misalnya untuk daya baterainya kuat sampai 17 jam. Kalau untuk pemutaran film aplikasi Apple TV hingga 20 jam. Kalau baterai kita masih bagus, masih normal, kita nggak harus sering-sering melakukan charging atau isi ulang daya baterai. Bisa 2 hari sekali. Nggak mungkin 17 jam itu kita gunakan MacBook atau ngadepin MacBook. Oke ya, ini kita lanjut. Kita cek untuk keyboardnya. Nah, ini kita coba nih gunakan keyboardnya ya, untuk ngetik. Tapi untuk keyboard ini beda banget. Beda dengan MacBook tipe yang lama ya kayak MD101 atau MacBook Air atau juga MacBook Retina. Untuk touch keyboardnya lebih lembut, lebih enteng kalau dipencet. Ya, kalau untuk entengnya sama dengan butterfly. Untuk touch keyboardnya itu lebih lembut kalau kita ngetik. Ini kita coba selancar ke dunia maya. Ya, kita buka nih. Ini untuk wifi card. Nah, untuk selancar ke dunia maya juga kencang, ya, cepet banget. Ya, memang nggak salah dibilang bahwa untuk chip M1 ini untuk performanya itu lebih cepat atau lebih kencang kalau dibandingin dengan tipe MacBook yang terdahulu ya, yang masih menggunakan prosesor Intel. Memang kalau untuk performanya lebih bagus. Ya, seperti yang dikatakan oleh pihak Apple bahwa untuk MacBook Pro chip M1 tahun 2020 ini yang sudah menggunakan chip tersendiri, udah nggak menggunakan prosesor Intel lagi, itu untuk performanya lebih bagus ya, lebih cepat untuk kinerjanya dibanding dengan MacBook tipe yang terdahulu. Nah, ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh MacBook Pro chip M1, untuk performa dia lebih bagus. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk aplikasi ada di MacBook Pro chip M1 ini ya nggak jauh beda dengan MacBook tipe yang terdahulu. Nah, kalau misalnya seperti untuk MacBook tipe yang terdahulu ada. Nah, ini untuk iMovie kalau untuk yang menggunakan macOS Hexera Mojave itu nggak ada. Ini baru untuk Monterey Big Sur nih ada lagi untuk iMovie. Nah, untuk Final Cut Pro juga itu aplikasi asli bawaan dari Apple. Tapi untuk macOS Hexera dan macOS Mojave itu untuk Final Cut Pro nggak disupport. Nah, untuk macOS Catalina itu kembali disupport sama Apple untuk Final Cut Pro-nya. Kalau untuk aplikasi nggak ada jauh beda. Ada kalkulator, book. Cuma untuk tampilannya aja yang diperbarui atau diperbagus oleh Apple. Ini untuk aplikasi nggak ada jauh beda. Nah, untuk aplikasi itu disesuaikan dengan macOS yang digunakan. Nah, ini coba kita tes untuk suara, kita dengerin lagu ya coba. Cuma masalahnya lagu ini kadang kena copyright. Nah, ini saya coba dengerin lagu ya, kosong juga nih lagunya. Nah, ini. Nah, tuh. Untuk suara tuh lebih bagus, lebih jernih. Nah, ya.
Nah ini untuk sound lebih bulat itu termasuk juga salah satu kelebihan dimiliki oleh MacBook tipe yang terbaru, termasuk untuk tipe MacBook Pro chip M1 tahun 2020 ini. Oke lanjut ya, kita ke selanjutnya. Untuk kualitas gambar tuh lebih bagus, lebih jernih. Untuk warna gambar, misalnya warna rumput itu ya memang untuk tipe MacBook yang terdahulu untuk warna itu memang bagus, tapi ini lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan oleh Apple. Nah ini untuk warna pada display LCD MacBook itu lebih bagus ini. Itu untuk cahaya juga lebih soft, enak di mata. Jadi kita kalau duduk ngedit berjam-jam itu untuk mata nggak cepat lelah, nggak perih. Nah kalau MacBook Pro MD101 ya kita akuin agak beda di mata. Kadang mata cepat lelah kalau kita menggunakan MacBook Pro MD101. Tapi untuk MacBook Pro Retina baik yang 13 maupun yang 15i tipe A1398 dan 1502 itu untuk MacBook Air 2012 sampai 2017 itu enak juga, soft di mata juga ya. Jadi untuk mata itu nggak cepat lelah, nggak perih saat kita menggunakan MacBook untuk aktivitas pekerjaan, mau editing foto, mau editing video, mau editing lagu, itu untuk di mata kita nggak cepat lelah dan nggak pedih. Untuk warna, misalnya kita edit foto, edit video, untuk warna memang untuk Apple kita harus akui punya kelebihan tersendiri. Itu makanya kenapa editor sama yang biasa ngedit foto dan ngedit video itu lebih suka menggunakan Apple. Memang Apple makanya dirancang untuk menunjang aktivitas pekerjaan editing. Nah kalau untuk MacBook Air ya lebih banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kantor. Tapi saya sendiri menggunakan MacBook Air untuk edit video. Edit video yang saya unggah di channel saya. Nah ini untuk sound, untuk warna itu memang harus diakui lebih bagus. Dan untuk sound lebih bulat itu termasuk juga salah satu kelebihan dimiliki oleh MacBook tipe yang terbaru, termasuk untuk tipe MacBook Pro chip M1 tahun 2020 itu untuk keyboardnya juga itu lebih enak. Nah ini untuk touchbar, kalau untuk touchbar juga kelebihan MacBook yang dimiliki oleh Apple. Lanjut kita lihat untuk webcam bot. Nah ini untuk webcamnya ya. Nah ini untuk webcam, gambar webcam itu gak sejernih untuk tipe MacBook yang lama. Untuk webcam tipe MacBook yang lama itu lebih bagus, lebih jernih dibanding dengan tipe MacBook Pro chip M1 ini. Nah ini kalau yang ini saya bilang salah satu kekurangan yang dimiliki oleh MacBook tipe yang sekarang, masuk dengan MacBook Pro chip M1. Jadi untuk gambar webcamnya itu nggak terlalu bening. Kalau saya bilang ke pure untuk gambar webcam. Untuk webcamnya ya, untuk kualitas gambarnya itu nggak sejernih MacBook tipe yang lama. Ya kenapa ya? Karena resolusi webcam untuk tipe MacBook mulai dari tahun 2016 dan seterusnya itu udah dikurangi oleh Apple karena dia ngudak nih untuk tipisnya LCD, ngudak di sini. Makanya dia ngurangin untuk kualitas atau resolusi dari webcam itu. Ini salah satu kelemahan yang dimiliki oleh MacBook tipe yang terbaru mulai dari tahun 2016 sampai terusnya. Nah itu satu. Yang kedua itu untuk LCD. Untuk LCD ini karena dia tipis, dia itu posisi kabelnya itu juga nih di sini, ini di bagian sini. Beda dengan tipe MacBook yang lama, kalau untuk kabel fleksibel LCD-nya itu ada di samping sebelah sini. Jadi untuk kualitas kabelnya lebih bagus untuk tipe MacBook yang lama untuk kualitas kabel fleksibel LCD. Nah kalau untuk kualitas kabel fleksibel LCD tipe MacBook yang sekarang ini untuk kualitasnya kalau saya bilang kabel pita, dia lebih tipis banget untuk kualitas kabelnya. Nah itu yang mengakibatkan LCD tipe MacBook keluaran dari tahun 2016 dan seterusnya itu gampang rusak. 3-4 tahun itu LCD pasti ada masalah. Misalnya kita giniin itu ada tampilan, tapi begitu kita buka 90 derajat itu nggak ada tampilan. Kalau kita buka 45 derajat seperti ada tampilan. Ya, masa kita mau pakai MacBook ini sambil ngintip? Nggak mungkin kan sambil ngintip. Itu ya ini untuk webcam dan LCD. Kelemahan yang dimiliki oleh MacBook mulai dari tahun 2016 dan seterusnya termasuk untuk MacBook Pro chip M1 ini. Ya rekan-rekan, itu tadi ulasan atau review dari saya mengenai MacBook Pro chip M1 tahun 2020. Ini yang 13-nya. Sedikit juga saya singgung tadi tentang kelebihan yang dimiliki oleh MacBook Pro chip M1 dan juga kurangan juga yang dimiliki. Itu misalnya ke webcam yaitu LCD. Hampir rata-rata untuk pemakaian 3-4 tahun itu untuk LCD MacBook tipe yang terbaru mulai dari tahun 2016 dan seterusnya itu seringkali bermasalah. Dan tahu sendiri ya kalau misalnya kita melakukan penggantian LCD, tahu sendiri untuk harga LCD tipe MacBook yang terbaru mulai dari 2016 sampai sekarang. Untuk harga LCD-nya itu udah ampun, kalau bikin kantong kayaknya untuk rekan-rekan ya. Hati-hati rawat MacBook-nya dengan baik, dengan benar. Itu apa? Jangan sampai ketekan ya. Karena ini tipis ya. Ini tipis untuk LCD-nya. Tipis banget ya. Hati-hati. Jangan sampai ketekan. Jadi ya ulasan saya untuk desainnya, untuk performanya, yaitu untuk aplikasi atau fitur ya yang sudah dihilangkan oleh MacBook dan juga masih dipertahankan oleh MacBook. Itu juga untuk kelemahannya juga. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review atau juga tutorial atau tips dari saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa memberikan manfaat yang berguna buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support
support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga kerusakan MacBook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS ya. Kenapa? Biar saya itu lebih jelas, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.